Kupas tuntas panduan teknis resmi untuk tes kemampuan akademik atau TKA 2025. Tujuannya biar semua informasinya jadi jelas dan gampang dipahami, baik buat siswa, orang tua, maupun para pendidik. Nah, biar gampang, kita akan bagi pembahasannya jadi 5 bagian utama. Kita akan telusuri perjalanannya dari awal banget, mulai dari pendaftaran sampai nanti hasilnya keluar. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih TKA itu? Dan kenapa ini penting banget? Jadi intinya TKA ini adalah tes standar berbasis komputer. Tujuannya simpel, biar ada cara yang adil dan seragam untuk mengukur kemampuan akademik siswa di seluruh Indonesia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. TK ini ternyata bukan cuma buat nguji siswa loh, tapi juga jadi semacam alat untuk meningkatkan standar para pengajar dan ya ujung-ujungnya menjaga mutu pendidikan kita secara nasional. Oke, tujuannya udah jelas ya. Sekarang kita geser ke bagian proses datanya. Gimana sih alur pendaftaran seorang siswa? Ternyata perjalanannya cukup panjang loh dan dimulai jauh sebelum hari tes. Nah, bisa kita lihat di sini, ini dia gambaran besar alur datanya. Mulai dari data di sekolah kayak Dapodik dan EMIS, semuanya ditarik, diverifikasi sampai akhirnya masuk ke sistem pusat TKA. Tujuannya ya untuk memastikan data tiap siswa itu akurat dan valid. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi di sini, wah ini menarik banget. Kelihatan jelas banget gimana semua pihak, mulai dari sekolah, dinas kabupaten kota, provinsi, sampai pusat, harus kerja bareng. Kolaborasi ini penting banget biar proses pendaftaran siswa dari awal sampai akhir itu lancar jaya. Jadi, kalau kita kerucutkan buat pihak sekolah, ada 4 langkah utama yang harus mereka lakukan. Mulai dari update data, impor ke portal TKA, daftarin siswa plus foto, sampai verifikasi akhir. 4 langkah ini krusial banget nih. Oke, urusan administrasi dan pendaftaran selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, persiapan teknis. Gimana caranya teknologi disiapkan biar tesnya berjalan mulus? Nah, di sini ada 2 mode pelaksanaan, daring dan semi-daring. Bedanya apa? Gampangnya gini, kalau yang daring atau online itu butuh koneksi internet stabil terus-menerus dari awal sampai akhir. Sementara yang semi-daring, internetnya cuma perlu pas awal dan akhir tes aja. Pas ujiannya berjalan, dia pakai jaringan lokal. Ini solusi bagus buat daerah yang koneksi internetnya mungkin kurang stabil. Dan di gambar ini, kita bisa lihat langsung perbedaannya secara teknis. Sebelah kiri itu topologi jaringan buat mode daring yang langsung nyambung ke internet. Nah, yang kanan ini mode semi-daring. Kelihatan kan? Dia pakai server lokal. Jadi lebih kompleks sedikit tapi lebih tangguh kalau internet lagi nggak bersahabat. Bukan cuma jaringan loh, spek komputernya juga diatur ketat. Mulai dari RAM, prosesor, sampai resolusi layar. Semuanya ada standar minimumnya. Tujuannya jelas, biar pas hari H nggak ada drama komputer nge-lag atau aplikasinya crash. Oke, persiapan teknis udah mantap. Sekarang kita intip suasana di hari H. Apa aja yang terjadi dan siapa aja sih orang-orang penting di balik layar yang memastikan tes berjalan lancar? Nah, di hari tes itu ada 3 peran kunci. Pertama, ada proktor. Dia ini yang megang kendali aplikasi tesnya, ibaratnya sutradaranya. Terus ada teknisi. Dialah pahlawan di balik layar yang ngurusin semua perangkat keras dan jaringan. Terakhir, ada pengawas, yang tugasnya menjaga ketertiban di dalam ruangan. Tim ini harus solid banget. Dan bagian ini merangkum semuanya dengan apik. Ini dia, alur kerja lengkap di hari H. Dari siapin berkas, cek infrastruktur, instalasi aplikasi, pelaksanaan tesnya sendiri, sampai akhirnya upload hasil. Semua tergambar jelas di sini. Oke, tesnya udah selesai. Para siswa udah bisa bernapas lega. Eits, tapi tunggu dulu, prosesnya belum selesai. Terus, apa yang terjadi setelahnya? Yuk kita ikuti perjalanan data jawaban siswa ini. Jadi setelah proktor upload semua data, termasuk daftar hadir dan jawaban siswa, data itu masuk ke sistem pusat. Di sana, datanya diverifikasi, diskor, dan dianalisis. Prosesnya ketat banget. Baru setelah itu, hasilnya dikirim balik ke sekolah dan setiap siswa akan dapat sertifikat hasil individunya. Nah, dokumen final yang diterima siswa ini namanya Sertifikat Hasil TKA atau SHTKA. Isinya lengkap, ada skor per mata pelajaran. Dan yang keren, ada kode QR-nya. Jadi keaslian sertifikat ini bisa dicek dengan gampang, tinggal scan aja.
Kalau kita tarik benang merahnya, semua detail teknis yang rumit ini sebenarnya mengarah ke satu tujuan besar, menciptakan sebuah ekosistem pendidikan Indonesia yang lebih terstandar dan terukur lewat data. Nah, pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tes standar semacam ini akan membentuk wajah pendidikan kita ke depannya? Menarik untuk kita pikirkan bersama.